Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Suparman ketika ngaji sore ini, ngaji bersama dengan kita, Pak Suparman itu merasa terpaksa atau memang sukarela ingin ngaji ke sini? Suka. Apakah Pak Suparman tadi ketika mau ngaji ke sini karena Pak Suparman tuh ngeklik yang lain, nggak mau ada yang terbuka YouTube, nggak kebuka IG, nggak kebuka Facebook, nggak kebuka, hanya kebuka ini aja, atau yang lain bisa buka tapi memang Pak Suparman tinggalkan karena pengen ngaji? Nah, ini aja. Artinya bahwasanya begini, inilah kita memahami takdir. Bahwasanya manusia itu diberikan oleh Allah pilihan, Pak Suparman. Bahwasanya pilihan apapun itu Allah gelar dalam kehidupan manusia. Kayak saya. Saya ketika sore ini ngajar, saya punya 1000 pilihan yang lain selain ngajar. Saya jalan-jalan sama anak saya minum teh, saya pergi mungkin makan mie ayam, mungkin saya jalan-jalan naik sepeda, mungkin saya ngobrol dengan keluarga saya. Banyak 1001 saya memiliki opsi yang lain. Tapi kenapa saya tetap ngajar? Karena saya tahu ini merupakan kewajiban saya dalam berdakwah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Saya tetap dakwah. Artinya saya dan Pak Suparman itu diberikan oleh Allah pilihan. Sama dengan manusia ketika mereka itu mati bunuh diri. Manusia itu ketika mereka mati bunuh diri, sebelum mereka mati bunuh diri, mereka itu memiliki 1001 pilihan. Dia bisa mati bunuh diri, dia bisa sabar, dia bisa ngambil air wudhu, dia bisa ke masjid, dia bisa datang ke orang soleh, dia bisa untuk merenung dulu, dia bisa memikirkan panjang sebelum mati bunuh diri. Semua pilihan itu digelar sama Allah dan tidak dipaksa. Nggak ada orang mati bunuh diri ketika nanti diadili sama Allah. Kenapa kamu mati bunuh diri? Ya, tangan saya tiba-tiba ngambil pisau dan tidak bisa saya tolak, lalu tangan saya itu nusuk-nusuk leher saya sendiri. Nggak mungkin, nggak ada kejadian kayak gitu. Allah menggelar manusia dengan banyak pilihan dan Allah itu memberikan pilihan kepada manusia. Manusia itu sendiri memilih. Cuma pilihan itu Allah ketahui. Oh, orang ini nanti mati bunuh diri. Allah tahu. Cuma Allah tidak memaksa manusia. Manusia tetap memilih pilihannya sendiri. Nah, kenapa kok Allah bisa tahu, Ustaz? Karena Allah Maha tahu. Saya ambilkan analogi tambahan. Pak Suparman dulu sekolah SD dan SMP, SMA. Ya kan? Pak Suparman sama kayak saya. Ketika dulu kita sekolah, SD ataupun SMP, ketika kita sekolah SD atau SMP, pada saat kita sekolah SD atau SMP, kita punya wali kelas. Wali kelas kita itu sudah bisa memprediksi siapa ranking 1, siapa ranking 2, siapa ranking 3. Kenapa wali kelas bisa memprediksi siapa ranking 1, ranking 2, ranking 3? Ya karena wali kelas itu terus membersamai kita, siswa-siswanya. Akhirnya dia tahu yang pintar siapa, yang tidak pintar siapa. Itu wali kelas kita tahu. Oh ini nih, satu ini nih, murid tahunya satu ini nih. Pintar banget nih, sebelum ditanya bisa jawab. Oh yang ini kalau ditanya lama sekali jawabnya. Akhirnya wali kelas itu bisa tahu siapa ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalaupun melesetnya dikit sekali. Itu sebuah contoh yang gampang. Kalau wali kelas saja bisa memprediksi siapa yang ranking 1, siapa ranking 2, siapa yang tidak naik kelas, itu bisa diprediksi oleh wali kelas. Apalagi Allah. Allah itu tahu semua yang dipilih manusia. Cuma manusia sendiri yang dikasih pilihan dan Allah tidak maksa. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Takdir yang dipilih manusia ketika mereka mati bunuh diri, itu dia sendiri yang milih. Banyak orang yang terlibat masalah lebih berat daripada masalah dia. Banyak. Tapi yang lain kenapa nggak mati bunuh diri? Karena mereka nggak mau mati bunuh diri. Contoh nih, ada orang membunuh 4 anaknya. Atau ada orang mati bunuh diri gara-gara pacarnya meminta putus pacaran. Lalu dia mati bunuh diri. Sebenarnya sebelum dia mati bunuh diri itu sebenarnya ada 1000 pilihan supaya dia itu bisa memilih. Tapi dia sendiri yang memilih mati bunuh diri. Padahal banyak orang yang lebih parah masalahnya daripada dia, lebih berat masalahnya daripada dia. Dia tidak mau mati bunuh diri. Berarti yang salah itu bukan siapapun, yang salah itu dia sendiri yang memilih takdirnya.
Kalau ada yang mengatakan itu karena dia punya masalah, dia diputus cinta. Loh, yang diputus cinta di atas muka bumi ini tuh miliaran. Bukan hanya dia. Lalu kenapa dia bisa mati bunuh diri, yang lain santai-santai aja ketika diputus pacarnya? Kita putus ya? Ya, gampang. Putus cinta, cari cewek lagi. Banyak yang bisa kayak gitu. Berarti ketika ada seseorang yang dia mati bunuh diri atas satu alasan ketika dia sedang mendapatkan masalah, ya alasan itulah yang dia pilih. Dan Allah tidak pernah memaksa setiap orang. Dan ketika Allah itu tidak memaksa dia, maka dialah sendiri yang bertanggung jawab. Ini yang kita harus pahami dalam takdir. Sehingga tidak ada orang yang nanti, ya Allah saya mati bunuh diri karena takdirmu. Lah, kamu punya pilihan lain selain mau mati bunuh diri kok. Ya Allah saya tidak ngaji karena takdirmu. Lah kamu kan pilihan untuk ngaji. Kamu sendiri yang tidak mau memilih pilihan yang baik. Jadi disitulah kita paham. Takdir itu tidak mungkin mendolimi kita, Pak Parman. Kenapa? Apa untungnya bagi Allah mendolimi manusia dalam takdir? Ini takdirnya mati, ini takdirnya mati bunuh diri. Dia sendiri, manusianya yang memilih sendiri. Dan sebelum dia memilih itu, Allah sudah menggelar berbagai macam hal. Kamu kalau mati bunuh diri nanti akibatnya begini. Kalau kamu tetap sabar nanti hasilnya begini. Kalau kamu tawakal hasilnya begini. Kalau kamu nanti melakukan tindakan narkoba nanti akibatnya begini. Semuanya sudah diajarin oleh Allah kepada kita. Manusianya sendiri yang dungu. Yang memilih jalan mati bunuh diri untuk memilih takdirnya.